Jadi materi yang paling most requested ya sebenarnya salah satunya itu adalah bagaimana caranya kita melatih lengan kita hanya dengan menggunakan dumbbell atau arm workout with only dumbbells. Jadi pada video kali ini gue akan ajarin kalian gimana caranya melatih otot-otot lengan kalian biar lebih keren ya hanya dengan modal dumbbell aja. Tapi hanya satu hal yang perlu gue kasih tahu ke kalian, yaitu adalah kita harus sadar diri juga ya. Mungkin kita jika dibandingkan dengan teman-teman kita yang ada di gym, yang mempunyai equipment lebih banyak, itu pasti akan jauh lebih kalah ya secara mungkin kenyamanan. Karena opsi yang kita punya dengan dumbbell aja itu terbatas. Tapi gue nggak mau kalian berkecil hati, gue mau kalian itu untuk tetap optimis karena latihan dumbbell pun sebenarnya tetap bisa dioptimisasi. Ada satu hal yang kalian perlu tahu juga ya terkait dari latihan dumbbell ini. Jika kita ingin melatih otot, ya ini bukan cuma dengan menggunakan dumbbell, kita perlu untuk mengetahui si anatomi dari otot tersebut, ya teman-teman. Jadi di sini gue akan kasih tahu kalian anatomi dari otot lengan itu sendiri. Jadi kita bicara tentang otot biceps, triceps, forearm. Ya, forearmnya juga kebagi dua, wrist extensors dan wrist flexors. Ya, 4 otot ini jika dilatih gue yakin kalian akan lebih kelihatan keren ya, apalagi cowok ya yang pengen punya lengan yang besar. Oke, pertama itu adalah triceps. Perlu diketahui bahwa otot triceps ini itu lokasinya ada di bagian belakang lengan kalian. Buat teman-teman yang masih pemula banget terkait otot-ototan, jika kalian melihat dari samping ketika kalian ngaca, maka triceps itu adalah otot yang ada di bagian punggung ya, yang di arah punggung. Sedangkan lawannya biceps ya, otot-otot yang sering kita flexing itu adalah otot-otot yang ada di bagian depan. Oke, satu lagi adalah otot dari forearms. Jadi tadi kita udah bahas triceps, biceps, sekarang forearms, yaitu otot lengan bawah kalian. Jadi otot-otot forearms ini itu terbagi jadi dua, wrist extensors atau yang ada di bagian atas. Kalau kalian penasaran itu di bagian depan ya. Jadi kalau kalian tangannya seperti ini, itu di bagian atas, di bagian depan ya di sini. Lalu kalau misalkan wrist flexors itu lawannya yaitu ada di bagian dalam ya, bagian kita bilangnya anterior. Ya, jadi kalau tangannya dilurusin, triceps itu akan sama kayak wrist extensors, biceps itu akan sama kayak wrist flexors. Sekarang kita bahas fungsi masing-masing dari ototnya. Kalau kita lihat fungsi masing-masing dari ototnya, maka pertama kita akan bahas otot triceps dulu. Otot triceps itu anggap aja titik tengahnya itu ada di sini, lalu dia nempel juga di sini. Otot itu hanya bisa memanjang dan memendek. Ya, istilahnya yang paling simpel seperti itu. Jadi ketika kita mau melatih sebuah otot, kita tinggal bikin aja ototnya kalau lagi memanjang itu seperti apa, kalau lagi memendek itu seperti apa. Pertama, otot yang triceps itu jika dia sedang memendek atau kontraksi ya, atau kita bisa bilang konsentrik, maka ototnya akan mengkerut. Jadi apa tuh yang terjadi? Oke, dia akan memendek seperti ini. Nah, jika memendek otot triceps itu, maka tangan kita akan meluruskan diri ya. Jadi tangan kita akan lurus. Jadi ketika kita mau melatih triceps, kita melatih yang gayanya itu berlawanan dengan gerakan meluruskan tangan itu. Lalu kemudian untuk biceps, sama. Ketika mengkerut, apa yang terjadi? Maka lengan kalian itu akan menekuk, ya, menekuk ke dalam. Lalu kemudian untuk wrist flexors, ya, bagian bawah, itu kalau memendek kalian mungkin bisa lihat, yaitu adalah tangannya ini, itu akan mengkerut atau ke bagian dalam, flexion. Lalu kalau untuk yang lawannya, yang di atas, jika memendek ya, anggap aja memendek, maka yang terjadi adalah tangan kalian itu jadi menekuk ya ke luar. Untuk gerakan pertama yang kita akan bahas itu adalah biceps. Ingat bahwa otot biceps jika mengkerut, maka kita akan menekuk lengan kita ke bagian dalam. Jadi kita ingin melatih dengan beban yang berlawanan. Jadi ibarat kita nekuk ke sini, beban itu harus arahnya ke sana ya. Jadi gerakan apa yang bisa kita latih? Yaitu gerakan curling. Ya, di sini gue udah pakai dumbbell. Pertama, pakai dumbbell yang gak usah terlalu berat dulu, coba-coba dulu aja. Nah, ketika kita lakuin curl, sebenarnya simple. Kita mau untuk siku kita itu tetap ada di bagian sebelah tubuh kita. Ya, ini curls yang paling simple. Jadi kalian bisa untuk tetap jaga sikunya, jangan naik-naik terlalu banyak atau jangan mundur-mundur terlalu banyak. Ya, tetap jaga. Ya, oke. Dengan kalian bisa langsung curl seperti ini. Pelan. Temponya di slow down ya ketika misalkan lagi turun apalagi atau eccentric ya. Optimisasi yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa untuk mencari tembok atau pegangan. Misalkan di sini gue ada, anggap aja ini tembok ya. Lalu gue bisa untuk menyandarkan tangan gue ke tembok ini. Tujuannya apa? Ya biar gue nggak pakai momentum dan tangan gue nggak mundur-mundur seperti ini. Jadi kira-kira bisa
lakuin gerakannya seperti ini, oke? Belakangnya ketahan atau kita bisa bilang anchor, lalu tinggal curling. Nah, itu gerakan biceps. Kalau misalkan kalian mau variasi lain, kalian bisa untuk ngelakuin hammer curls. Nah, ini nge-shift sedikit gayanya itu dari biceps ke bagian brachialis atau otot yang ada di bawah biceps. Dua-duanya ini bisa kalian lakuin ya. Bukan berarti bicepsnya hilang, tapi akan lebih banyak involvement dari brachialis itu ya. Sama prinsipnya kalian bisa anchoring pakai tembok, atau kalian bisa untuk sesimpel misalkan pakai tangan seperti ini kalian tahan juga boleh-boleh aja teman-teman ya. Tujuannya apa? Sekali lagi biar tangan kita itu nggak goyang terlalu banyak. Oke, selanjutnya adalah untuk triceps. Jadi gue akan kasih kalian dua variasi ya, overhead tricep extension dan dumbbell kickbacks ya. Meskipun banyak orang yang bilang dumbbell kickbacks itu kurang bagus, tapi menurut gue ya kalau kalian nggak ada pilihan ya what you can do ya kan, harus kita maksimalkan ya gerakannya. Oke, pertama untuk dumbbell overhead tricep extension adalah gerakannya kita naikin tangan kalian atau kita naikin tangan kita ke sini, lalu kita luruskan seperti ini. Ya, ini akan melatih triceps dengan baik. Nah, kebanyakan orang itu bilangnya adalah posisi tangannya nggak boleh kebuka bro, harus masuk ke dalam. Jawabannya adalah nggak harus ya teman-teman. Bukan berarti posisinya dari sini itu aktif, tricepsnya di sini jadi nggak aktif. No, tapi adalah kita harus memperhatikan kenyamanan juga. Ada orang memang lebih nyaman ketika posisinya itu lebih memutar keluar atau externally rotated. Ada yang lebih nyaman masuk. Itu semua balik lagi ke tubuh kalian masing-masing. Kalian kulik sendiri ya. Jadi ingat posisinya adalah seperti ini, bebas. Mau seperti ini juga boleh. Oke, kalian tinggal luruskan tangan kalian ke atas perlahan, ya turunnya perlahan, lalu kalian pause atau tahan di sini, ya, lalu kalian lakuin lagi. Nah, ada satu tips juga yaitu anchoring. Kalau teman-teman tadi udah lihat yang anchoring bicep menggunakan tangan atau menggunakan tembok, sekarang kita bisa untuk menggunakan tangan kita juga sebagai anchor, ya teman-teman. Jadi bisa untuk dipegang seperti ini sikunya, lalu kita extend ke atas seperti ini. Pelan-pelan pause, ya, extend lagi. Oke, lalu pause, extend lagi. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah dengan kita megang, itu adalah sikunya nggak bergerak kemana-mana, teman-teman ya. Jadi lebih kena tricepsnya, nggak pakai momentum, dan tensionnya itu lebih mantap lagi. Gerakan yang selanjutnya yang kalian bisa coba itu adalah dumbbell kickbacks ya. Sekali lagi, ini bukan gerakan yang seperti banyak orang bilang, oh nggak efektif, tetap efektif, tapi ya kita harus sadar juga bahwa ya ini keterbatasannya. Kita punya variabilitas atau pilihan lebih sedikit, kita bisa lakuin gerakan ini. Nah, kuncinya sebenarnya ketika ngelakuin tricep kickbacks, itu kalian bisa berdiri kayak gini juga boleh. Di sini gue ada bench, jadi kita bisa lakuin seperti ini. Oke, jadi kita tinggal lurusin tangan kita ke belakang. Nah, bebannya itu akan paling berat di sini, teman-teman. Nah, jadi ketika bebannya sedang berat, ya sebisa mungkin ya kalian tahan gitu loh ya. Jadi banyak orang yang bilang, oh ini bebannya nggak ada rasanya di sini, ya memang betul. Tapi bebannya tuh mulai berasa ketika di sini, sehingga gerakannya efektif ya kira-kira harus lebih lama di bagian yang paling beratnya, kira-kira di sini kan. Otot terakhir yang kita perlu bahas adalah otot-otot forearm, wrist extensors dan wrist flexors. Gerakan itu sangat-sangat sederhana, kalian tinggal pakai dumbbell kalian taruh lengan kalian di paha, lalu kalian bisa taruh ya, kalian pegang untuk anchor. Lalu kalau untuk ngelatih forearm bagian dalam, kalian bisa tekuk lengan kalian ke dalam seperti ini. Ya, ditahan pelan-pelan. Setelah lagi pause ya, jangan lupa. Naikin, perlahan turunnya. Pause ya, lalu naikin lagi. Oke. Nah, untuk lawannya wrist extensors untuk bagian forearm atas ini, itu kalian bisa untuk putar. Tetap pegang tangannya untuk anchoring, lalu kalian tekuk ke atas ya, perlahan. Ya, turun, pause, tekuk ke atas, ya, turunin perlahan, pause, lalu tekuk ke atas lagi. Nah, jadi itu gerakannya sangat-sangat simpel ya, forearm nggak ada yang fancy ataupun keren seperti apa. Jadi gua harap kalian bisa untuk latihan ini, nggak ada alasan lagi gerakannya susah atau kayak apa, tinggal menggunakan dumbbell aja itu udah cukup teman-teman. Oke, tadi itu terkait dari gerakan-gerakan yang kalian bisa lakukan masing-masing otot ya. Jadi sekarang kita akan bahas dari pemilihan beban dan juga repetisinya. Nah,
Kalau misalkan untuk repetisi, kalian bisa lakuin 8 sampai 20 repetisi. Menurut gue adalah repetisi yang baik untuk hipertrofi ya. Sebenarnya bisa 5 sampai 30, tapi untuk arm workout ini bisa kalian lebih kerucutkan lagi jadi 8 sampai 20 repetisi. Nah, untuk bebannya pakai beban yang moderate aja, jangan yang misalkan kalian cuma kuat 20 kilo 3 reps ya, jangan pakai 20 kilo gitu. Pakai mungkin di 10 sampai 16 kilo aja. Jadi beban yang menengah atau moderate ya, teman-teman. Nah, itu terkait dari cara melatih arms atau lengan dengan menggunakan dumbbell aja. Lakuin secara konsisten, kalau misalkan berhasil nanti jangan lupa tes. Dan kalau kalian tertarik sama latihan dan juga fitness, bisa langsung gabung ke Discord Academy Fitness, link akan gue sertain di bawah, gratis teman-teman. Kalau kalian memang udah siap untuk belajar yang lebih advance lagi, mungkin bisa untuk masuk ke yang premium. Ya, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya.